Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang takwa, fi jannatin, ada dalam surga-surga, yang artinya surga itu adalah kebun-kebun atau taman-taman yang begitu indah berwarna hijau. Wa uyun, dan dalam berbagai macam air mata air. Nah, hijau itu sempurnanya kalau ada mata air yang mengalir. Dan ini semua manusia itu, khususnya orang-orang beriman, bahkan seluruh manusia ketika alam arwah sudah pernah ditampakkan nyawanya oleh Allah surga-surga tersebut. Maka manusia ini di bawah alam sadarnya, itu normalnya manusia adalah suka hijau-hijau dan suka sungai mengalir. Kenapa? Karena dulu dia ini pernah melihat itu di surga. Hanya saja selain orang beriman kadang-kadang menyalahgunakan memori dia, rekaman nyawa dia ketika melihat surga itu, malah pergi ke tempat-tempat plesir-plesir hijau mengalir itu untuk berbuat macam-macam pelanggaran di sana. Ini diantara tanda bahwa diri kita memang kangen dengan surga itu, kangen dengan pemandangan hijau yang ada mata airnya. Wah, indah ini. Normalnya orang begitu itu, kecuali orang yang enggak normal. Maka orang-orang yang enggak suka hijau-hijauan, pandangan hijau, air mengalir itu jangan-jangan waktu alam arwah itu ngantuk atau bagaimana, enggak ngelihat itu. Udkhuluha, masuklah kalian di surga-surga dan mata air tadi. Bisalamin, disertai keselamatan, aminin, orang-orang yang aman, tidak tertakuti, tidak terbahayai. Wa naza'na, dan aku akan mencopot ma perkara fi sudurihi, yang ada di hati-hatinya orang yang takwa, min ghillin, berupa kendongkolan. Ikhwanan, mereka menjadi para saudara. Kata sebagian mufassirin, begitu orang itu sudah masuk surga, itu anugerah Allah yang diberikan kepada penghuni surga, hatinya itu diambil darinya rasa sakit hati pada ketersinggungan, pertengkaran yang pernah terjadi sebelumnya ketika di dunia, dibawa sampai hari kebangkitan, dibawa sampai ke mahsyar, sampai mizan, sampai di depan pintu surga. Jadi kondisinya hatinya orang-orang beriman itu sebagian itu sampai depan pintu surga itu masih dongkol kepada sebagian temannya. Jadi permusuhannya manusia itu sampai dibawa sampai ke depan pintu surga. Maka kita ini enggak usah amal itu menunggu clear dengan semua orang. Itu sampai depan pintu surga belum clear. Clearnya selepas masuk, baru begitu masuk, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, itu selepas masuk. Di pintu gerbang masih ingat, itu dulu pernah dolimi saya ini begini, itu masih ingat semua itu masih. Kecuali sebagian orang sampai begitu masuk baru wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, baru clear semua ketika sudah di dalam surga. Saya ini enggak enak, saya ini gimana, enggak nyaman. Memang dunia isinya begitu itu. Sampai kapan? Sampai di depan pintu surga. Masuk surga baru clear semuanya. Ini kalau kamu pengen nyaman dengan semua teman, itu akan didapatkan dengan sempurna selepas masuk pintu gerbang surga. Sebelum itu belum clear 100%.
Ala sururin, mereka di atas dipan-dipan mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Serukun di sana itu. Enggak ada dongkol-dongkol, tengkar-tengkar lagi. Selepas masuk, sebelum masih. Untuk sebagian masih belum clear. Tidak perlu diartikan untuk semuanya, karena untuk para anbiya itu sudah beda lagi. La yamusuhum, tidak akan mengenai mereka ahli surga fiha, di surga, nasabun, capek. Di orang itu sebelum masuk surga masih ngerasakan capek. Tidur terus juga capek, ngaji terus juga capek, nganggur terus juga capek. Enggak makan terus juga capek, makan terus juga capek. Itu sudah keputusan Allah, laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sungguh aku Allah telah menciptakan manusia di dalam kecapean. Di manusia ini memang hidupnya itu enggak bisa lepas dari capek. Kaya juga capek, miskin juga capek. Maka kalau orang itu di dunia itu pengen enggak capek, berarti enggak paham dunia. Dan itu capek itu terus masih menghantui kita sampai kita di depan pintu surga, begitu masuk baru hilang. Maka jangan menunggu tidak capek, kita ini capek terus kok. Saya tak istirahat dulu capek, kok nanti istirahat juga capek juga. Selama masih ada kemampuan, jalan terus. Memang dunia sampai menjelang masuk pintu surga itu masih ada capek terus. Wa ma hum, dan tidaklah mereka minha, dari surga, bimukhrajin, orang-orang yang dikeluarkan. Mereka kekal permanen di surga. Orang itu dalam kenikmatan, tapi kalau enggak permanen juga enggak sempurna. Dalam kebahagiaan enggak permanen, enggak sempurna. Nah itu yang permanen segala keuntungan itu hanya selepas masuk pintu gerbang surga. Wa qala ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, wa 'amilus solihati, dan mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan, mengerjakan amalan-amalan yang baik. Inna, sesungguhnya aku Allah, la nudhi'u, aku tidak akan menelantarkan, ajroman, pahalanya orang, opahnya orang, balasannya orang, ahsana, yang telah dia membaguskan amalan-amalannya. Yang janji Allah pemilik segalanya. Janji sungguh orang-orang iman dan amal soleh pasti akan saya balas, tidak saya biarkan amalan dia tanpa ada balasannya, tanpa ada upahnya, tanpa ada gantinya dengan ganti yang lebih baik. Maka kalau kita ini imannya benar, amalnya benar, enggak usah khawatir, pasti akan dibalas oleh Allah. Yang janji Allah. Kalau yang janji calon-calon penguasa, lidah yang mereka gunakan untuk janji itu lidah pinjaman. Mereka enggak pernah punya pabrik lidah. Maka kalau orang mengharap kepada makhluk kebangetan, nanti kecewanya juga akan begitu dalam. Dengan makhluk itu sedengan aja lah, makhluk ya mirip seperti kita. Kadang janji tapi sebetulnya enggak punya apa-apa, enggak bisa memastikan janjinya. Ulaika, mereka orang-orang iman dan amal soleh, lahum, bagi mereka, jadi milik mereka, jannatu adnin, surga-surga Aden. Di antara namanya surga adalah Aden. Jannatul Firdaus, Jannatul Aden. Tajri, yang mengalir, min tahtihimul anhar, dari bawah mereka al-anharu, sungai-sungai. Kebun-kebun yang begitu indah, ada sungai mengalir di bawah kebun-kebun itu. Yuhallawna, mereka diberi perhiasan fiha, di dalam surga, min asawira, berupa gelang-gelang, min zahabin, yang terbuat dari emas. Ini sudah janji Allah, para laki-laki atau perempuan yang masuk surga
akan diberi hiasan-hiasan, diantaranya hiasannya gelang-gelang dari emas. Maka kita ini sebelum masuk surga laki-laki nggak boleh pakai emas untuk jadi ujian. Itu untuk laki-laki ketika sudah masuk surga. Selama di dunia itu nggak boleh, itu untuk wanita. Di dunia ini cocoknya yang berhias-berhias itu adalah wanita. Tapi kalau laki-laki ini penanggung jawab, ini pejuang, ini diwajibkan atasnya jihad, perjuangan, maka nggak boleh cengeng. Kalau laki-laki suka berhias, itu nanti jadi cengeng, akhirnya nggak mampu untuk melaksanakan sekian banyak perintah. Maka kehidupan laki-laki itu diantaranya yang diarahkan dalam hadis-hadis Nabi, tidak boleh pakai sutra. Nah, nanti jadi gemoy nanti. Tidak boleh pakai sutra, tidak boleh pakai emas, tidak boleh nyerupai kehidupannya wanita, gerakannya, atau ajarilah anak-anak laki kalian. Dalam sebuah hadis dalam kitab Jami' Shaghir, saya enggak salah nukil, untuk berkuda, untuk memanah, untuk berenang, untuk berjalan kadang-kadang tanpa alas kaki, turithu majda, pendidikan tersebut akan menyebabkan anak-anak laki kalian menjadi kesatria. Kesatria itu gimana toh? Kesatria itu ya normalnya laki-laki loh. Nah, siap miskin, siap kaya, siap dihormati, siap dihina, siap nguli, siap jadi mandor. Nah, segala tanggung jawab perjuangan itu siap sedia. Ini laki-laki sejati. Nah. Wa yalbasuna, dan mereka memakai thiyaban, baju-baju khudran yang berwarna hijau. Di baju warna hijau itu diantara ciri khasnya baju surga. Nah. Min sundusin, yang baju-baju itu terbuat dari sutra yang halus. Wa istabrokin, dan dari sutra yang kasar. Ya, atau sundusin sutra yang tebal, wa istabrokin dan sutra yang sundusin sutra yang halus, ya, wa istabrokin sutra yang tebal. Ya. Muttaqiina, mereka pada bersandaran fiha, di surga, alal araiki, di atas dipan-dipan. Nah, mereka begitu nyuwantai di surga, duduk-duduk di dipan-dipan, begitu nikmatnya. Nah, kalau pengen nyantai masuk surga dulu. Kalau dunia ini memang tempatnya capek. Nah, nikmat thawab, hal yang telah disebutkan tadi adalah sebaik-baiknya balasan. Surga, kemudian macam-macam nikmat itu sebaik-baiknya balasan. Sebaik-baiknya pahala itu balasan, opah. Wa hasunat, dan bagus banget. Hasunat dengan arti tafdhil. Murtafaqa, tempat istirahat yang super istimewa. Wallahu a'lam. Maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim